Bab 1908. Teknik Dewa Iblis Kuno. Hingga Huo Yue kecil, Huo Rong kembali ke partai Ji Huo. Pada saat itu, dia sangat murung dan membunuh orang di setiap kesempatan. Tidak sampai beberapa tahun kemudian suasana hati Huo Rong berangsur-angsur stabil dan Huo Yue akhirnya mengetahui keberadaan saudaranya. Dan Velao yang juga berkata bahwa Huo Rong mungkin punya metode lain. Ini bukan metode partai Ji Huo. Kombinasi kedua poin ini membuat Eric Qin 80% yakin bahwa Huo Rong benar-benar menyembunyikan beberapa rahasia. Setiap orang juga terkejut. Huo Rong masih memiliki kartu AS. Bahkan di luar tanah ekstrim, penguasa istana es memandang Huo Zong dengan aneh. Kepala Sekte Huo, apakah perlu seperti itu? Jika aku ingat dengan benar, ilmu sihir yang diperoleh Huo Rong dari sana tidak lengkap. Meskipun itu adalah ilmu yang tidak lengkap, itu masih merupakan keterampilan sihir tingkat atas. Setelah Huo Rong menggunakannya, tidak perlu beberapa napas bagi Eric Qin untuk mati. Kalau adik takut Eric terluka, lebih baik menyuruhnya menyerah. Huo Zong mencibir. Kepala Sekte Huo, ini sudah bertarung sampai akhir. Metode yang dilakukan Huo Rong sudah tiada hentinya. Istana es Arktik juga berkata dengan dingin. Huo Rong secara terbuka menyebut pertarungan hidup dan mati Eric Qin. Tujuannya adalah untuk mempertaruhkan sejumlah besar sumber daya dalam perjudian antara keduanya. Tetapi ketika Huo Rong melakukan keterampilan sihirnya yang tidak lengkap, keduanya benar-benar harus membedakan siapa yang hidup dan mati. Kenapa? Kamu sudah takut? Huo Zong mencibir. Aku harap kepala Sekte Huo jangan menyesalinya. Penguasa istana es mengerutkan kening dan melihat ke Gunung Suci. Dia tidak berbicara untuk menghentikan Eric Qin, karena dia tahu bahwa sampai saat ini, Eric Qin tidak mungkin menyerah. Tapi bisakah Eric Qin melawan keterampilan sihir kuno? Hehe, tidak kusangka, tebakanku benar. Keberuntunganmu sungguh bagus, bukan hanya mendapatkan mantra hati Master Abadi Tian Huo, dan juga ilmu sihirnya, ditambah Taoisme, menang dariku, aku kalah dengan sudi. Huo Rong menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar Eric Qin mengatakan kartu asnya, kemudian tertawa, senyumnya menjadi semakin ganas. Namun, keberuntunganmu berakhir sampai sini. Saat Huo Rong bicara, nyala api dari tubuhnya benar-benar menghilang. Wajahnya tampak ternoda tinta, menjadi hitam pekat dan dalam. Di atasnya, napas panas juga menjadi dingin dan aneh. Serangkaian reiki hitam murni terus beredar dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Berdiri di sini, dengan perhatian semua orang, aku Huo Rong, tidak bisa mati. Jadi apapun yang aku lakukan, yang mati pasti adalah kamu. Mata gelap Huo Rong menatap Eric Qin di ujung lain kehampaan. Eric, kamu membangkitkan masa laluku yang menyakitkan. Itu adalah pengalaman yang tidak ingin kuungkit sepanjang hidupku ini. Sedangkan sekarang, mau tidak mau aku harus menggunakan seluruh pengalaman itu untuk membunuhmu. Kamu juga harus membayarnya ini. Huo Rong menjilat sudut bibirnya dan ekspresinya tiba-tiba menjadi gila. Bang, bang, bang. Wajah dan kulitnya yang terbuka tiba-tiba pecah dan banyak retakan muncul. Huo Rong membuat jeritan yang menusuk hati seolah-olah seluruh tubuhnya meledak dan darah menyembur keluar dari luka di sekujur tubuhnya. Dan yang membuat hati orang-orang gemetar adalah bahwa setelah darah merah terang di permukaannya menyembur keluar, darah yang menyembur setelah itu semuanya adalah darah hitam pekat. Darah hitam ini membawa energi hitam pekat, meluap dari lukanya, kemudian melayang-layang di sekitar Huo Rong. Dalam cahaya hitam, tidak hanya kulit Huo Rong yang berlekuk dalam, bahkan darah dan matanya menjadi hitam. Pada saat ini, dia seperti lubang hitam dan ruang di sekitarnya terdistorsi karena keberadaannya.
Energi jahat yang menusuk terpancar darinya dan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun, seperti es. Napas menyebar ke segala arah, menyebabkan banyak kultivator gemetar. Melihat adegan ini, semua kultivator mengubah ekspresi mereka lagi dan tercengang. Huorong, metode macam apa ini? Sepertinya teknik Dewa Iblis. Benua dunia dewa telah lama melarang keras penggunaan metode Dewa Iblis. Huorong ini sangat berani, bisa-bisanya melatih keterampilan sihir kuno. Teman seiman, kamu sudah salah paham. Ini bukan pelarangan seni sihir, tetapi teknik keji, haus darah, dan kejam yang menghancurkan ratusan juta manusia yang berlatih teknik ini. Huorong berbuat seperti ini hanya melukai diri sendiri. Selain itu, bahkan dengan metode semacam itu, ada banyak orang yang berlatih secara diam-diam. Tidak tahu metode mana yang lebih kuat, ini atau ilmu Dewa Erikin. Ketika semua orang membicarakannya, ada juga suara dalam kesadaran laut Erikin. Tuan, napas Huorong ini sangat dingin, tampaknya merupakan napas yang secara alami berlawanan denganku, sangat jahat, dan sangat kuat, membuat jiwa dewaku bergidik. Pengikut yang menciut di lubuk hati Erikin, memperhatikan napas ini, dan mau tidak mau mengingatkan dengan gugup. Api suci, sangat jahat. Hati Erikin sedikit tergerak, tanpa pengikut yang mengatakannya, Erikin juga bisa merasakan napas yang kuat dan menakutkan ini. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa kartu AS Huorong sebenarnya adalah teknik yang tidak sesuai dengan metode Huorong sendiri. Melihat Huorong di luar, aura hitam menjadi lebih kuat, dan mata Erikin menjadi dingin. Tidak mungkin baginya untuk menyaksikan Huorong menyelesaikan transformasi tertentu dengan ketenangan pikiran. Transformasi ini membuat Erikin secara naluriah merasa terancam. Tiba-tiba mengangkat tangannya, naga api emas, yang telah memulihkan 90% kekuatannya, terbang dengan bangga. Ia memiliki sepasang mata naga, mengunci Huorong yang merintih kesakitan, dan dengan cepat melakukan perjalanan melalui kehampaan, mengangkat cakar emas, dan menyerang ke arah tubuh Huorong. Cakar naga yang tajam ingin menembus tubuh Huorong sepenuhnya. Namun, ketika dua cakar naga berbalut reiki jatuh, kulit Erikin sedikit berubah. Karena sama seperti cakar naga mendekati Huorong, energi hitam di tubuh lawan berputar dengan kecepatan tinggi. Tanpa perlu dikendalikan oleh Huorong, energi hitam ini secara alami memilih untuk melindungi tuannya, seolah-olah memiliki kehidupan dalam dirinya sendiri. Krak, krak, krak. Cakar naga yang direntangkan oleh naga api dihancurkan oleh energi hitam yang ganas ini bahkan sebelum menyentuh Huorong, dan kemudian hancur berkeping-keping. Roar! Naga api emas meraung, meskipun kedua cakarnya hilang, itu tidak mengurangi keganasannya. Erikin mengulurkan tangannya lagi, dan naga itu dengan keras membuka mulutnya, menghembuskan napas naga, menghancurkan energi hitam, dan kemudian menggigitnya ke arah Huorong. Erikin ingin melihat, energi hitam dapat menghancurkan tangan naga api, tapi apakah dapat membunuh seluruh naga api? Seluruh tubuhnya adalah darah hitam yang mengalir tanpa henti, dan wajah Huorong berkedut saat ini, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak terbatas. Melihat naga emas datang, Huorong mengangkat jarinya yang gemetar dan dengan cepat menghapus sentuhan terakhir jimat di dahinya. Erik, kamu yang memaksaku. Napas yang disegel sepenuhnya dilepaskan pada saat ini. Duar. Ketika Huorong mencabut semua batasan kultivasi, tubuhnya meledak dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Ada ribuan retakan di kulit dan pada saat ini puluhan ribu tetes darah hitam meledak seperti air mancur. Darah dikombinasikan dengan cahaya hitam yang mengelilingi Huorong, seolah-olah hidup kembali, dipelintir menjadi iblis-iblis yang mengerikan dan menakutkan. Semua ini selesai dalam sekejap. Erikin, awalnya aku ingin membiarkanmu hidup, tapi sekarang kamu harus mati.
Huorong menjerit mengerikan, darah di seluruh tubuhnya baru saja terangsang sebanyak 70%, membuatnya, yang awalnya jelek, bahkan lebih mengerikan saat ini. Bersambung.